Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvita Wahyusari dengan NIM 181130140. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, di mana saya memilih materi tentang pengenalan akuntansi dan perusahaan dagang. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian akuntansi itu terlebih dahulu. Menurut saya, akuntansi adalah di mana pengambilan keputusan, laporan keuangan berdasarkan dari sumber-sumber, di mana sumber-sumber tersebut berdasarkan data yang sudah valid. Jadi, menurut saya akuntansi adalah suatu pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berasal dari sumber-sumber berdasarkan data-data yang sudah valid. Adapun pengertian akuntansi lainnya yaitu sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan tersebut. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, kedua ada perusahaan dagang, dan ketiga ada perusahaan jasa. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh orang maupun sekelompok orang maupun badan lainnya yang kegiatannya untuk melakukan produksi dan distribusi guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu masyarakat. Di mana ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, otomatis perusahaan pasti akan menambah produk. Dan jika perusahaan mendapatkan kerugian, otomatis perusahaan pasti akan mengurangi produknya. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi jadi. Contoh dari perusahaan manufaktur dapat kita lihat dari perusahaan mie instan, di mana perusahaan tersebut mengolah tepung terigu untuk menjadi mie instan yang siap untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Kedua yaitu perusahaan pakaian, di mana perusahaan tersebut mengolah kain untuk menjadi pakaian yang berupa baju. Dan kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lainnya, kemudian perusahaan tersebut menjual kepada pihak konsumen. Jadi, perusahaan dagang hanya menjual barang, tetapi tidak membuat produk. Contoh dari perusahaan dagang adalah perusahaan Alfamart, Indomaret. Dan ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produknya yang bersifat non-fisik, seperti menjual keahlian maupun jasanya. Contoh dari perusahaan jasa dapat kita lihat dari perusahaan servis komputer, di mana perusahaan tersebut tidak menjual komputer, melainkan menjual keahliannya untuk memperbaiki komputer. Dan juga dari perusahaan transportasi, di mana perusahaan tersebut tidak menjual kendaraannya, melainkan menggunakan kendaraannya untuk mengantar barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan rasionalitas persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset berada di posisi kiri atau posisi debit, sedangkan liabilitas serta ekuitas berada di posisi kanan atau posisi kredit. Jadi, aset adalah semua harta yang dimiliki oleh perusahaan maupun individu. Contoh aset yaitu seperti kas berupa uang, gedung, peralatan, perlengkapan, tanah, beban seperti beban sewa, beban gaji, beban listrik, dan beban kantor. Dan juga ada pun contoh aset seperti piutang, di mana piutang adalah orang yang meminjam uang kepada kita. Dan prive adalah ketika kita mengambil uang untuk kepentingan pribadi, di mana liabilitas mempunyai arti sebagai kewajiban ataupun utang. Jadi liabilitas adalah utang yang harus dibayar. Dan juga ekuitas adalah modal ataupun pendapatan. Jadi aset berada di posisi kiri atau debit, dan liabilitas dan ekuitas berada di posisi kanan atau posisi kredit.
Jadi, debit dan kredit adalah mekanisme yang digunakan untuk mencatat kenaikan atau penurunan akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Maka dari itu, aset harus bersaldo normal di posisi debit dan kewajiban ekuitas harus bersaldo normal di kredit. Jadi, saldo normal adalah posisi ketika debit ataupun kredit yang digunakan untuk mencatat nilai akun. Dan juga mekanisme sistem debit kredit atau double entry system, yaitu di mana sistem transaksi harus mempengaruhi minimal 2 akun untuk memastikan persamaan akuntansi tetap seimbang, di mana proses mencatat satu akun pada posisi debit dan satu akunnya lagi pada posisi kredit. Dan slide selanjutnya di mana ada tabel tentang saldo normal dari akun aset, di mana aset bersaldo normal di debit atau di posisi kiri, sedangkan liabilitas bersaldo normal di posisi kredit atau posisi kanan, dan modal ataupun pendapatan di posisi kredit atau posisi kanan, dan beban di saldo normal debit. Karena beban merupakan aset, jadi harus bersaldo normal di posisi debit. Dan juga price bersaldo normal di debit dan kas bersaldo normal di debit. Baiklah, di slide selanjutnya kita masuk pada contoh transaksi. Contohnya, pada 1 Juni 2020, pemilik modal melakukan investasi kas sebesar 50 juta rupiah dan perusahaan juga membeli komputer baru senilai 7 juta rupiah secara tunai. Maka jurnal umumnya yaitu kasnya di debit sebesar 50 juta rupiah dan modal usahanya di kredit sebesar 50 juta rupiah. Mengapa? Karena kas naik atau bertambah. Maka dari itu, kas di debit senilai 50 juta rupiah dan modal usahanya naik atau bertambah, maka di kredit senilai 50 juta rupiah. Dan juga perusahaan juga membeli komputer. Maka dari itu, komputer dapat kita tulis sebagai peralatan dan dibayar secara tunai oleh perusahaan. Maka dari itu, kasnya berkurang. Maka dari itu, peralatan pada kas, di mana peralatan bertambah, kas berkurang, di mana peralatan sebesar 7 juta rupiah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 7 juta rupiah. Baiklah, kita masuk kepada contoh transaksi kedua, di mana pada tanggal 4 Juni 2020, Percetakan Jaya membeli mesin cetak senilai 20 juta rupiah dan Percetakan Jaya membayar tunai sebesar 15 juta rupiah dan sisanya sebesar 5 juta rupiah akan dibayar dalam 2 bulan. Maka dari itu, jurnal umumnya yaitu di mana akunnya. Lihat ya, Percetakan Jaya membeli mesin. Mesin dapat kita tulis dengan peralatan, di mana di debit, di mana peralatan tersebut bertambah, maka dari itu kita letak di debit. Dan juga Percetakan Jaya membayar tunai sebesar 15 juta rupiah. Berarti kasnya berkurang, maka dari itu kasnya berada di kredit sebesar 15 juta rupiah. Dan juga sisanya akan dibayar dalam 2 bulan. Berarti sisanya termasuk dalam utang usaha. Maka dari itu, utang usaha dapat kita tulis di kredit senilai 5 juta rupiah. Maka dari itu, peralatan di debit senilai 20 juta rupiah, kas di kredit senilai 15 juta rupiah, dan utang usaha berada di kredit senilai 5 juta rupiah. Adapun juga jika kalian ditanya, mengapa akuntansi itu penting? Menurut saya, akuntansi penting karena sepanjang perekonomian suatu negara menggunakan uang sebagai alat pembayaran, maka akuntansi selalu berperan penting. Karena akuntansi mencatat peristiwa-peristiwa yang bersifat keuangan, penjualan barang dagang, pembayaran gaji dan penerimaan sumbangan, ataupun pinjaman uang. Hal tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang kecil, karena akan dicatat melalui akuntansi. Baiklah, slide selanjutnya kita masuk di materi perusahaan dagang, di mana sebelumnya saya telah menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli produk kepada perusahaan lain. Kemudian, perusahaan dagang tersebut menjual produk tersebut kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Jadi, perusahaan dagang hanya menjual produk tetapi tidak mengolah dan membuat produk.
Yang membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah pada akun penjualan dan beban pokok penjualan pada proses pengukuran laba rugi, di mana beban pokok penjualan adalah jumlah harga pokok semua barang yang terjual sepanjang periode. Di mana rumus beban pokok penjualan dihitung dengan cara beban pokok penjualan atau BPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Slide selanjutnya kita masuk ke persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha di perusahaan dagang. Ada dua sistem persediaan, yaitu persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik. Di mana sistem persediaan perpetual adalah pencatatan persediaan barang dagang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan sistem persediaan periodik, proses pencatatan persediaan barang dagang dilakukan hanya pada akhir periode saja. Sekarang lebih banyak perusahaan yang menggunakan sistem persediaan perpetual. Mengapa? Agar perusahaan bisa tahu berapa banyak barang yang ada. Dan jika ketika barang tersebut habis, maka perusahaan otomatis akan membeli barang tersebut lagi. Dan pembeli tidak akan kecewa dengan perusahaan tersebut. Retur pembelian adalah situasi saat pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli karena ada yang cacat dan rusak. Beban pengiriman barang ada yang disebut dengan FOB shipping point, yaitu pembeli yang berkewajiban membayar biaya pengangkutan barang, sedangkan FOB destinational yaitu penjualan yang berkewajiban membayar biaya pengangkutan barang tersebut. Slide selanjutnya kita masuk ke contoh akuntansi pembelian barang dagang dalam sistem perpetual. Pada tanggal 1 Juni 2020, PT Jaya Kusuma membeli barang dagang sebesar Rp700.000 dengan syarat 3/15 N/30. Arti dari 3/15 N/30 adalah jika membayar dalam waktu 15 hari maka akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Dan jika membayar lebih dari 15 hari maka harus membayar penuh dalam waktu 30 hari. Di mana jurnalnya adalah PT Jaya Kusuma membeli barang dagang, otomatis persediaan barang dagang bertambah dan diletakkan di debit senilai Rp700.000 dan utang usaha otomatis akan ikut bertambah juga di kredit senilai Rp700.000. Nomor 2, pada tanggal 10 Juni dibayar kepada pemasok atas pembelian barang, maka mendapatkan potongan 3%. Karena dari tanggal 1 Juni ke 10 Juni tidak lebih dari 15 hari, maka mendapatkan potongan sebesar 3%. Di mana akunnya utang usahanya berkurang di debit senilai Rp700.000 dan kas berkurang juga di kredit senilai Rp679.000 dan persediaan barang dagang di kredit senilai Rp21.000. Mengapa Rp21.000 atau dapat dari mana? Dari potongan pembelian, yaitu 3% dikali dengan Rp700.000, hasilnya Rp21.000. Slide selanjutnya, nomor 3, pada tanggal 11 Juni 2020 menemukan barang yang rusak seharga Rp100.000, maka jurnalnya utang usahanya otomatis berkurang di debit sebesar Rp100.000 dan persediaan barang dagangnya di kredit sebesar Rp100.000. Nomor 4, pada tanggal 13 Juni 2020 dibayar biaya angkutan atas pembelian barang sebesar Rp60.000. Otomatis jurnalnya akun persediaan barang dagang di debit senilai Rp60.000 dan otomatis kas atau uangnya berkurang di kredit senilai Rp60.000. Maka dari itu persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit berkurang. Jadi, beban pokok penjualan pada PT Jaya Kusuma adalah Rp700.000 dikurang Rp21.000 dikurang Rp100.000 ditambah Rp60.000. Jadi hasilnya Rp839.000. Baiklah, slide selanjutnya kita masuk di contoh akuntansi penjualan barang dagang, di mana PT Maju Jaya menjual barang secara tunai senilai Rp3.500.000. Maka jurnalnya akun kas berada di debit senilai Rp3.500.000 dan penjualan berada di kredit senilai Rp3.500.000. Mengapa?
Karena otomatis ketika PT Maju Jaya menjual barang, otomatis kas atau uangnya bertambah dan penjualannya berkurang. Maka kas terletak di debit dan penjualan diletakkan di kredit senilai Rp3.500.000. Adapun PT Maju Jaya juga harus mencatat berkurangnya saldo persediaan barang dagang. Misalnya, beban pokok penjualan adalah sebesar Rp1.900.000, maka jurnalnya akun beban pokok penjualan di debit sebesar Rp1.900.000 dan persediaan barang dagang terletak di kredit senilai Rp1.900.000, di mana beban pokok penjualan bertambah dan persediaan berkurang. Baiklah, slide selanjutnya di mana PT Maju Jaya juga menjual barang secara kredit seharga Rp5 juta dengan syarat 2/10 N/30, di mana beban pokok penjualan adalah Rp2.900.000. Arti dari 2/10 N/30, di mana 2/10 jika dibayar dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan jika tidak dibayar dalam waktu 10 hari, maka harus dibayar penuh dalam waktu 30 hari. Maka jurnalnya PT Maju Jaya menjual barang secara kredit seharga Rp5 juta. Maka jurnalnya di mana piutang usaha bertambah di debit senilai Rp5 juta dan penjualan otomatis berkurang di kredit senilai Rp5 juta. Dan beban pokok penjualan senilai Rp2.900.000, maka jurnalnya beban pokok penjualan di debit senilai Rp2.900.000 dan persediaan barang dagang berkurang di kredit senilai Rp2.900.000. Dan ketiga, jika ditemukan ada barang yang cacat dan rusak seharga Rp600.000 dan beban pokok penjualan seharga Rp400.000, maka jurnalnya di mana barang cacat dan rusak termasuk dalam retur penjualan. Maka dari itu, akun retur penjualan akan bertambah senilai Rp600.000 di debit dan piutang usaha otomatis akan berkurang di kredit senilai Rp600.000. Di mana beban pokok penjualan seharga Rp400.000, maka jurnalnya akun persediaan bertambah Rp400.000 di debit dan beban pokok penjualan Rp400 di kredit. Slide selanjutnya nomor 4, di mana pembayaran untuk nomor 2 dilakukan sebelum 10 hari, maka otomatis pembeli mendapatkan potongan sebesar 2%, di mana jurnalnya akun kas bertambah, jadi diletakkan di debit sebesar Rp4.900.000 dan potongan pembelian di debit senilai Rp100.000. Mengapa Rp100.000? Karena 2% dikalikan Rp5 juta, maka hasilnya Rp100.000 dan otomatis piutang usahanya berkurang di kredit sebesar Rp5 juta. Maka dari itu, di mana rumus laba bruto adalah penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan, di mana penjualan bersih berumus penjualan dikurangi potong penjualan dikurangi retur penjualan, di mana penjualannya ada Rp3.500.000 ditambah Rp5 juta dan returnya dikurangi sebesar Rp600 dan potongan penjualan dikurangi Rp100.000, otomatis hasilnya Rp7.800.000. Di mana beban pokoknya berada di debit senilai Rp1.900.000 ditambah beban pokok yang terletak di debit Rp2.900.000 dan beban pokoknya satu lagi ada di posisi kredit senilai Rp400.000, maka hasilnya Rp4.400.000. Maka dari itu laba bruto di mana penjualan bersih senilai Rp7.800.000 dikurangi beban pokok penjualan senilai Rp4.400.000, maka hasilnya Rp3.400.000. Jadi itulah penjelasan materi dari saya yang berjudul pengenalan akuntansi dan perusahaan dagang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.